Yesus. Nah, kalian nggak percaya bisa Itu cek donatur di, terkaya cek ya. di kampus saya bener. Ini bener. Donatur terkaya di Sangat semesta kaya. ini. Nah, lebih baik di VJ Podcast. Yeay. Guys, sebangsa yang setanah air. Jangan lupa vote saya untuk Indonesian Idol berikutnya. Jadi VJ Podcast ini nggak cuma podcast, kita akan mengeluarkan album. gimana suaranya, mantap gak? Di komen dong. Mantap ya. Tipis-tipis lah sama Mike Tipis-tipis. Idol. Almarhum. Iya. Regenerasi. Aduh, kita doa kembali lagi di sini ya. Jadi teman-teman, kalau kalian lihat kami semua dalam keadaan yang baik. Sehat, Om? Sehat. Sehat ya. Mau nyapa dulu mereka? Iya, saya harap juga teman-teman yang nonton podcast ini terus dalam keadaan yang baik, dalam Ya. keadaan yang sehat ya. Itu harapan kami. Karena kalau kalian nggak sehat, nggak ada yang nonton. Oke, jadi kembali lagi ya bersama kita ya, VJ ya. Saya Ya, Victor. Saya Jack atau Bung Jack. Amin. Apa yang Pak? aminin? Spontanitas orang Spontan rohani. orang rohani. Aduh, apa ya? Apa yang kita mau obrolin nih? Aduh, ntar ya, mikir dulu. Jangan lama-lama mikirnya, durasi. Jadi gini guys, hari ini kita mau ngobrolin tentang panggilan pelayanan. Jadi panggilan pelayanan kita berdua. Kalau kalian dengerin di video pertama, sempat kita bilang bahwa kita ini ada di lingkungan gereja melayani sebagai hamba-hamba Tuhan. Nah, kayak gitu. Dan panggilan melayani itu kayak semacam ya titik awal. Ya. Titik awal. Startingnya kita mulai hidup yang melayani ini sampai hari ini. Betul, Gitu ya. betul. Jadi kita ingin sharingkan kepada kalian karena ada juga beberapa teman-teman yang baru selesai SMA, ada yang ingin meneruskan sekolah mereka di sekolah teologi untuk melayani Tuhan, bahkan ada yang bingung sebetulnya itu. Jadi kita berharap dari cerita kita berdua hari ini khusus video ini menjadi apa tadi Om? Satu masukan, satu gambaran. Wawasan. Ya. Buat ada banyak di antara teman-teman yang lagi nonton podcast kami sebenarnya juga terpanggil untuk jadi hamba Tuhan. Benar. Betul. Jadi ya harapan kita sih ini menjadi satu pemikiran tambahan bagi kalian untuk menentukan arah. I hope so. Ya. Me too. Jadi mungkin cek deh cerita gimana sih kali pertama Tuhan memanggil atau yakin dipanggil untuk melayani. Iya, betul. Nah, jadi langsung saja kalau kalian ingat video pertama pertama tuh. Itu sempat saya bilang bahwa edisi perkenalan ya. Edisi perkenalan. Itu saya sempat menyinggung bahwa saya tumbuh besar itu sudah ada di lingkungan pelayanan. Apalagi di Kupang, kalau teman-teman yang di Kupang itu tahu betul tahun 2000-an itu kan bukan cuma 90-an sampai 2000-an itu ada ini Om, selalu ada KKR. Gelombang rohani. Ya. Jadi saya itu termasuk salah satu anak muda yang dilahirkan di era itu dan bukan cuma dilahirkan di era itu tapi juga terlibat langsung. Jadi setiap bulan itu pasti minimal ada 1 kali 2 kali KKR yang selalu diadakan. Dan saya suka ikut hamba-hamba Tuhan yang memang mereka melayani di KKR. Nah, tiap kali mereka doain saya, Tuhan kami berdoa biarlah Jack menjadi hamba Tuhan. Selalu itu tuh. Mulai dari SMP kelas 3 sampai tamat SMA. Akhirnya selesai SMA, mungkin itu jawaban doa mereka. Jadi kayak itu mendorong saya untuk harus ke sekolah teologi seperti itu. Itu garis besarnya begitu. Terus kemudian memilih sekolah teologi yang tepat. Itu gimana prosesnya? Nah, ini kalau memilih yang tepat saya juga nggak bisa bilang itu karena saya belum tahu sebenarnya. Tapi gini, waktu di SMA itu sudah ada semacam keinginan dalam hati bilang gini deh. Saya ingin belajar agar supaya menjadi hamba Tuhan yang
Yang diperlengkapi. Ya, yang diperlengkapi begitu. Jadi nggak asal-asalan lah, paling tidak seperti itu. Dan abang saya yang pertama itu dia sudah ada di sekolah teologi yang di Bandung. Dan kemudian dia kasih tahu saya, mau nggak masuk sekolah teologi? Dia selalu bilang begitu. Dan saya bilang, wah ini kayaknya pas nih. Jadi tidak berpikir bahwa ini sekolahnya seperti apa, yang ada di pikiran saya harus sekolah. Nah, seperti itulah yang jadi saya pikiran saya ini panggilan abang, panggilan pendeta, atau panggilan Tuhan. Di mana titik yakinnya ini panggilan Tuhan? Atau mengalir begitu aja ya, nggak ada titik. Oke, itu baik sih. Nah, kalau itu hari ini saya pikirkan, saya bilang itu panggilan Tuhan. Begini, saya yakin itu panggilan Tuhan karena yang pertama itu ini dimulai dari dulu masih di Timor Leste sebelum ke Kupang. Itu tuh saya kelas 1 SD di keluarga kami itu bisa dibilang yang paling rajin persekutuan doa itu saya. Ya. Jadi gini, contoh saja. Ini si pendeta ini dia dari tempat dia mau ke tempat persekutuan. Otomatis mesti lewat rumah kami. Oke. Selalu dibawa. Nah, entah kenapa tanpa diajak dia. Oke. Tiap sore saya pasti udah tunggu di depan pintu nih Om. Dia lewat langsung. Dia nggak panggil pun langsung ikut. Jadi tiap hari Rabu saya masih ingat. Tiap minggu Rabu itu selalu ada persekutuan di tempat yang ini. Dia datang tuh jalan. Singgahlah di situ saya ikut. Tanpa paksaan. Tanpa paksaan. Tanpa bujukan. Tanpa bujukan. Itu SD kelas 1. Dan lebih menganehkan Om. SD itu ya? SD kelas 1 di Dili dulu. Bukan Dili, ya pokoknya kabupaten di Dili lah. Tanpa satu kali di persekutuan doa, ada bapak-bapak, dia tanya, ini, ajarin saya cara baca Alkitab. Saya aja SD kelas 1 mana mengerti Alkitab. Sesuai aja buka Alkitab. Tahu yang untungnya udah bisa baca. Yohanes 3:16. Itu ayat favoritnya. Jadi dari situ tuh kayak ketertarikan dari kecil itu udah di situ. Nah, kembali ke tadi saya bilang kenapa panggilan Tuhan. Saya sih percaya bahwa untuk mengarahkan kita kepada pelayanan, Tuhan mungkin nggak langsung bicara dari sorga ya. Bilang, halo Jack, kamu harus enggak. Tapi dia menyiapkan jalan menuju ke sana. Langkah demi langkahnya, ya kejadian demi kejadiannya. Betul. Tanpa Terus kita sendiri sebenarnya nggak terlalu sadar juga. Gitu. Sedang diarahkan. Jadi habis dari Timor Leste kan kita pindah ke Kupang tuh. Kalau kalian masih ingat, saya sempat nyinggung juga kemarin di video awal. Sampai di Kupang, itu udah naik SD kelas 2. Nah, di Kupang itu kan kita sebagai pengungsi kan. Jadi teman-teman saya itu banyak yang udah gak mau sekolah lagi. Karena udah tinggalkan Timor Leste, kawan-kawan, dan balik ke tempat yang baru, mereka pikir, ngapain sekolah, mendingan kita main lah. Tapi saya terus sekolah Om. Sekolah dengan abang-abang saya, kami sekolah. Baru setelah itu habis tamat SD itu hampir sebagian teman-teman saya itu mereka memilih untuk gak mau lanjut lagi. Dan kondisi keuangan orang tua pun nggak bisa mensupport kita untuk sekolah. Puji Tuhan di gereja GSJ punya panti asuhan. Jadi mereka bilang, siapa mau anaknya masukin ke panti asuhan, silahkan. Sekolahnya panti asuhan, dibayar. Jadi saya lah salah satu yang masuk ke panti asuhan. Biasa kan orang panti asuhan masuk itu kan karena nggak punya orang tua kan. Kita nggak punya, tapi ingin lanjut. Ada support pendidikan. Ya, betul. Nah, balik lagi Om. Yang bikin saya masuk ke sana itu kan dari dalam hati bilang, lu nggak boleh membebani orang tua, harus sekolah. Akhirnya udah tanpa pikir panjang 2004 itu selesai SD langsung ke panti asuhan kayak gitu. Segitu dulu Om. Jadi benar-benar itu panggilan ya, artinya dari satu titik ke titik, dari satu umur ke umur berikutnya Tuhan kayak ayo arahin, ayo ke kiri, ayo ke kanan. Bahkan sampai di usia mulai remaja, agak mulai pemuda awal, komunitasnya terus itu ya. Nah ini lagi nih Om, ini menarik. Kan waktu kita pindah dari Dili, Timor Leste ke Kupang, di kabupaten yang Atambua, teman-teman yang tahu pasti mengerti di mana itu Atambua. Itu kan namanya juga pengungsi ya. Pasti sering dikunjungi LSM kan. Oke. Nah bahasa yang saya kuasai Om, itu kan bahasa Tetun ya. Oh, bahasa asli orang. Asli sono. Ada pun pelajaran bahasa Indonesia, tapi tidak begitu. Om tahu salah satu doa saya apa? Apa tuh? Tuhan saya mau saya bisa bahasa Inggris. Sorry, bisa berbahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia gitu ya.
Akhirnya bisa. Setelah itu masuklah di panti itulah. Kayak membantu saya untuk bisa berbahasa Indonesia. Bisa sekolah juga. Bisa sekolah lanjut seperti Bahasa itu. pengantarnya bahasa Indonesia. Doa yang dijawab. Tapi yang anehnya Om, Eh, untuk memperjelas apa yang tadi Om bilang tuntunan Tuhan. Karena itu tuh keinginan tuh datang dari dalam hati. Yang bikin tuh kayak lu ngapain ikut teman-teman lu yang putus sekolah? Kayak ngedorong gitu Om. Dan menurut saya kalau bukan Tuhan siapa sih yang ngedorong? Iya. Setuju. Jadi panggilan Tuhan tuh unik ya. Unik. Bukan keyakinan yang 100%, 1000% di dalam hati, tapi bicara perjalanan hidup. Perjalanan hidupnya. Bahkan kita sendiri gak tahu. Betul. Tiba-tiba udah di titik ini aja. Titik ini tiba-tiba udah jadi pelayan Tuhan, udah jadi hamba Tuhan gitu ya. Itu luar biasa sih gitu ya. Luar biasa. Tapi apa yang dirasa waktu mengambil keputusan kan akhirnya sekolah Alkitab nih di Bandung. Yes. Hal-hal apa yang dialami yang kemudian memperlengkapi, menebalkan lagi keyakinan untuk melayani Tuhan. Nah, ini yang mempertebal keyakinan saya untuk terus ada di track pelayanan ini. Saya ingat tuh waktu SMP kelas 3 itu kami kan di panti asuhan di Kupang, di panti asuhan Pintar ada di Noel Baki, memperjelas saja. Kita selalu dikunjungi oleh Hillsong Bali. Hillsong di Australia. Berkunjung ke Kupang. Karena mereka tiap tahun KKR di sana buat teman-teman yang ingat tahun 2000-an itu pasti ada. Pelayanan Hillsong ke sana ya, pelayanan misi mereka mungkin ya. Kalau nggak salah dari 2017 ke 2010 itu 2007 ke 2010 itu selalu tiap tahun ada. Nah, salah satu tempat yang mereka kunjungi adalah panti kami. Ya. Nah, saya ingat Om, satu kali kita habis ibadah, kita beberapa orang yang melayani, kan mereka suruh kita yang main musik, pujian penyembahan, segala macam. Jadi kita yang melayani itu mereka doain. Nah, salah satu pastornya, dia bilang begini, kalian ini seperti anak panah yang diluncurkan kayak penjuru dunia katanya. Kena di kayu, misalnya ini pohon, kena tapi nggak nyangkut gitu, lecet aja nanti pergi lagi seperti itu. Saya nggak tahu teman-teman saya yang hari itu dengar apa enggak, tapi itu kata-kata tuh kayak nempel banget Om. Dan setiap habis tamat, tiap tahun pasti itu kata-kata selalu berbunyi tuh. Kamu adalah anak Tuhan ya. Itu yang buat saya Om, habis tamat SMA, saya udah punya pacar sebenarnya. Kita katanya mau menikah juga sebetulnya. Wah, cinta orang muda. Aduh. Abang saya menggagalkan panggilan. Iya, tapi abang saya selalu bilang gini. Mau nggak sekolah teologi? Dia nggak paksa aja, cuma bilang. Saya bilang, ya pikir-pikir dulu. Habis itu saya waktu itu di Kupang kerja jadi nelayan. Ikut ambil cumi di laut lah. Kayak Petrus lah ya. penjala cumi, penjala ikan. Ayo menebar ke tempat yang lebih dalam. Ya. Terus habis itu jalan beberapa bulan lah kerja. Tapi satu malam saya masih ingat benar. Satu malam itu sekitar jam 1-an. Saya bangun, keluar dari itu rumah, lewat pinggir pantai, jalan sekitar 1 kilo dari rumah, atau 500 meter lah. Di pinggir pantai, duduk di satu batu besar. Terus kayak saya itu diarahin kayak gini lah. Coba kamu lihat tuh lautan yang begitu luas. Ini kan di pinggir pantai nih. Sama lihat bintang di langit Om. Terus kayak ada kata-kata meyakinkan gitu. Kalau kamu mau menikah hari ini, hidup kamu akan terhenti. Tapi kamu coba lihat lautan yang begitu luas sama bintang. Ada banyak hal indah yang Om tahu nggak habis itu? Saya punya keyakinan untuk harus sampai di sini kisah kita. Dan itu juga yang bikin saya untuk ya tapi gini, bukan berarti saya memutuskan cewek saya. Ada beberapa konflik, tapi menurut saya ini juga Tuhan izinkan untuk kayak lu harus balik ke jalan belum selesai seperti itu. Itu yang Om akhirnya abang saya bilangnya ke Bandung yuk. Yaudah langsung berangkat. Artinya Tuhan pakai kejadian, Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk meneguhkan panggilan pelayanan dalam hidup kita ya. Dan Om tahu, gini nih,
Ini belum ada yang tahu nih, saya cerita, pernah berapa kali saya cerita ini khotbah. Karena itu panggilan Tuhan. Kan formulir untuk masuk sekolah itu kan ada nomor tuh bilang, siapa yang akan melunaskan biaya biaya selama sekolah Anda. kuliah. Iya. Dan Om tahu saya tulis itu siapa? Tuhan Yesus. Ya buat teman-teman yang nggak tahu, kalau mau masuk sekolah Alkitab biasanya kita harus isi itu ya, formulir kesaksian, dan biasanya ada bagian yang memang menjelaskan siapa yang akan jadi donatur kita sepanjang kita kuliah. Saya tulis itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Nah, kalian nggak percaya bisa Itu cek donatur di, terkaya cek di ya. kampus saya benar. Donatur terkaya di Sangat semesta kaya. ini. Nah, jadi gini, Om balik lagi, kenapa sampai saya tulis itu Tuhan Yesus? Yakin banget bahwa Tuhan. Karena selama di panti itu kan kita kan jauh dari orang tua. Hidup kita pokoknya di situlah. Mau susah sedih, ya penghibur kita ya benar-benar cuma Tuhan. Walaupun ada kakak-kakak rohani, tapi kan nama juga mereka manusia lah, nggak yang all out. Apalagi kita kan bukan anak kandung mereka. Mereka ada ya sebatas yang bisa mereka lakukan. Nah, hari itu saya benar-benar Tuhan itu kayak Bapa lah. Jadi saya ingat ayat di Mazmur itu, dia bilang begini, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan kamu, aku Tuhan masih menyambut kamu seperti itu. Jadi itu ayat yang jadi pegangan saya, Om. Tiap ketemu yang kasus kayak tadi, kayak siapa yang akan membiayai hidupmu segala macam, dengan percaya diri aja, Tuhan Yesus. Luar biasa ya, luar biasa. Artinya memang bahkan ketika kita dipanggil dan panggilan itu tetap ada dalam hidup kita, terjaga dalam hidup kita, ya bukan kekuatan kita juga ya. Bukan. Saya bilang bukan. Dengan cara Tuhan yang ajaib ya, pokoknya dijalanin. Kalau diukur-ukur ya kita udah lama gagalnya ya harusnya. Ya, tapi kasih karunia Tuhan ya. Ya, segitu dulu Om. Itu cerita saya. Kayaknya kalau saya cerita bisa panjang. Karena kita 2 orang tadi kita jadi kita mau dengarkan dari Om kita yang luar biasa nih. Silakan Om. Kalau saya justru kebalikannya Jack gitu. Yap, Justru yap. dari kecil saya anak yang gak mau ke gereja. Papa saya itu seorang penginjil, meninggal waktu saya umur 7 tahun. Entah bagaimana dalam usia saya yang begitu kecil saya menyadari hidup ini gak adil ya. Kalau ada Tuhan pasti Tuhan yang gak adil. Masa saya begitu kecil, kami 9 bersaudara, ditinggal meninggal gitu kan. Dalam posisinya yang melayani, saya pikir Tuhan kayaknya gak ada deh. Kalaupun ada, dia gak adil aja. Gitu ya. Dan saya tumbuh tuh remaja, SMP, SMA, dan memutuskan untuk saya gak mau ke gereja gitu ya. Sementara seisi rumah saya adalah pribadi-pribadi yang suka melayani, suka ke gereja. Saya memutuskan gak mau ke gereja. Sampai saya ingat kakak saya bilang gini, kami gak akan nasehatin lagi. Kakak saya yang sulung bilang gitu, kami gak akan nasehatin lagi, kami gak akan dorong-dorong lagi ke gereja, kami cuma akan doain kamu aja. Iya. Terserah Tuhan. Waduh. Entah bagaimana kalimat itu, walaupun saya tetap gak ke gereja. Tapi kalimat itu tuh nempel banget. Sampai di satu masa hidup saya. Oke. Jangan bilang audionya mati lagi. Mantap bener. Kita lihat ya audionya. Ini tim teknikal kita. Oh ada kok. Aman. Ini perlu mic baru nih Om. Oke, sampai di mana tadi ya? Kalimat yang kakak saya bilang gitu. Ya. Kami cuma akan doain aja, nggak akan paksa-paksa, nggak akan dorong-dorong lagi. Ya tapi itulah Tuhan. Kalau Tuhan udah memanggil, ya siapa kita bisa nolak bahkan benar. Ya. Jadi ada satu momen ya dalam perenungan saya gitu ya, bahwa hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Yes. Hidup ini terlalu sepi, terlalu sedih kalau saya nggak punya sesuatu untuk dipegang. Dan di titik itu saya yakin bahwa Tuhan lah yang harus saya pegang. Keyakinan itu, ya saya pikir itu doa ya. Doa banyak orang, kasih orang yang begitu banyak saudara-saudara saya buat saya gitu, yang mendoakan terus buat saya gitu. Di titik saya sadar hidup ini terlalu berharga untuk disia-siakan gitu. Wow. Dan tiba-tiba aja ya semacam ada turning point dalam hidup saya. Saya kemudian kalau saya ketemu komunitas rohani yang tepat, saya tiba-tiba ada semacam kecintaan sama Tuhan yang luar biasa, kecintaan sama firman Tuhan. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu di kebut. Nggak ada yang dorong, semua sendiri. Dari gitu. dalam ya. Kayaknya itu hari-hari di mana Tuhan banyak bicara banget sama saya. Nah, kemudian saya yakin kayaknya saya dipanggil Tuhan deh gitu. Sorry, itu di usia 20-an. 20-an. Jadi lepas SMA, ya coba banyak hal dalam hidup ini gitu, dan saya pikir hidup ini cuma sekali. Saya mau
mau yang terbaik buat hidup saya. Dalam perenungan saya yang terbaik yang melayani Tuhan. Gitu. Sampai akhirnya kemudian, dan memang komunitas rohani pertama saya di Bogor itu yang kemarin saya sempat bilang di podcast sebelumnya, itu membekali saya banyak. Tapi kemudian saya tahu saya harus diperlengkapi lebih jauh. Kemudian saya mengambil keputusan untuk ambil sekolah Alkitab di Bandung. Ya. Sama kita satu alma mater. Cuman ini angkatan 25. 25. Saya angkatan 13. Jauh banget. Sebenarnya waktu momen saya yakin dipanggil Tuhan tuh waktu dalam satu pembacaan Alkitab pribadi saya ketemu di Yosua 1 ayat 9. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Waduh. Aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dari situ saya menyadari bahwa hidup saya meyakini, bukan menyadari, saya meyakini hidup saya kan banyak perjalanan. Yes. Dan perjalanan itu perjalanan melayani Tuhan. Iya. Gitu. Dan sejak itu saya yakin, ya udah di sekolah Alkitab diproses dalam banyak hal, lulus, ya panggilan itu terus dijalani. Gitu ya, sempat melayani di berbagai tempat, sempat di Kupang juga. Kupang ya. Jadi tahun berapa? Kita punya banyak irisan ya. Saya lulus 2005. Enggak, sorry. Ke Kupangnya tahun berapa? Lulus 2005, 2004 saya udah pernah ke Kupang. Lulus saya balik lagi ke Kupang. Ya, jadi sekitar itu. Oke. 2-3 tahun saya di Kupang. Sampai akhirnya kemudian melayani di Batam. Gitu sih. Ya keyakinan itu ya bertumbuh dari satu peristiwa ke peristiwa gitu. Dan cerita tiap orang mungkin pasti berbeda ya? Bisa berbeda satu dengan yang lain. Pas, tapi Tuhan pasti udah merencanakan seperti itu. Betul. Ada khotbah atau cerita seminar yang pernah saya ikutin. Jadi dibilang gini, Om. Setiap kan kalau di acara itu kan ada rundown ya. Jam berapa ke jam berapa urutannya udah jelas. Jadi setiap orang yang ingin perform di acara itu mereka udah punya, jam ini kamu tampil, jam sekian kamu tampil. Nah, di dalam seminar itu dibilang begini, hidup kita ini sebenarnya kita udah punya rundown yang dipegang sama Tuhan, tapi bedanya Tuhan gak kasih tahu kita rundown lu ini ya. Nah, dia bilang begini, Om. Contohnya Yusuf kan di Alkitab. Kan di usia 17 tahun itu kan dapat mimpi ya, jadi orang hebat. Tapi kan Tuhan gak kasih tahu dia bahwa lu untuk nanti one day jadi orang hebat, lu pasti dimasukin dalam sumur, difitnah dulu, penjara. Nah, dia bilang, kalau misalkan hari itu Tuhan panggil Yusuf dan briefing dulu, ini rundown kamu, tanggal sekian kamu akan dilempar dalam situ, keluar nanti kamu akan difitnah, dia bilang, pasti kamu gak akan mau. Belum selesai rundownnya dibacain udah kabur. Kabur. Istilah saya gitu, Tuhan bimbing kita dari satu kelokan ke kelokan berikutnya. Waktu kita belok kita nggak tahu ujung jalan di depan sana. Benar. Tapi kalau Tuhan yang memanggil, ya dia pelihara panggilan itu dan meyakinkan, meneguhkan dari waktu ke waktu, bahkan lewat orang-orang di sekitar kita, ya, yang Tuhan izinkan juga ada di dalam hidup kita. Wah, itu setuju ya? Setuju sih. Itu bukan kita juga. Bukan kita juga. Kapan kita tahu kita dipanggil? Ya nggak ada teori, nggak ada definisinya. Silakan yakini aja di masing-masing kita. Tapi mungkin sebelum jauh soal panggilan, tentang melayani kan, panggilan melayani. Yes. Jack sendiri apa definisi Jack pribadi tentang melayani? Apa sih melayani? Melayani, oke. Apakah memang dipanggil itu dipilah-pilih gitu ya? Atau memang semua orang sebenarnya dipanggil? Ya. Ini salah satu yang saya gumulkan beberapa tahun terakhir ya. Semenjak masa pandemi itu sampai sekarang, salah satu yang saya gumulkan dan saya mencoba mencari jawaban baik melalui buku dari hamba-hamba Tuhan senior yang dulu atau melalui teman ngobrol. Ada bilang begini, yang ini pelajaran yang saya dapatkan. Jadi gini, Om. Memang dalam diri setiap orang dikasih karunia atau talenta lah. Misalnya ada bisa bernyanyi, ada yang berkhotbah, ada yang bermain musik, dan seterusnya. Kita bisa melayani di bidang itu. Tetapi ada masa-masa di mana bahwa Tuhan perhadapkan kita untuk melakukan hal-hal kecil yang berbeda dengan karunia yang kita punya. Misalnya menyanyi kan ya hanya pada hari Minggu atau event-event kan. Nggak mungkin Senin sampai Minggu itu menyanyi terus. Mau konser di mana? Sama kan? Nggak mungkin Senin sampai Minggu kita berdiri di mimbar khotbah terus. Karena kan enggak. Ada hal-hal lain yang harus kita kerjakan.
Seperti bahkan sampai dibilang begini, cuci piring pun sebenarnya sebuah pelayanan. Bagaimana mindset kita aja ke situ. Nah, dari situ saya punya pemahaman bahwa ternyata semua orang itu dipanggil untuk melayani. Setuju. Apapun yang ditemukan tangan lo, kerjakanlah itu seperti sebuah pelayanan atau sebuah penyembahan kepada Tuhan. Itulah worship sebenarnya. Dan dari situ merubah mindset saya yang mengatakan bahwa ternyata penyembahan itu bukan cuma di hari Minggu yang kita kumpul. Tetapi apa yang kita temukan di tangan, entah memungut sampah sekalipun, merapikan kursi di gereja dan lain sebagainya, itu sebenarnya sebuah pelayanan. Itulah pelayanan. Jadi Yang kalau apa saja ditanya yang dijumpai tangan kita dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan, ya, itulah pelayanan. Nah, itu secara umum. Tapi balik lagi kepada kita ngobrolin tentang panggilan khusus yang tadi kita sudah ngobrolin di awal tadi. Untuk kita mengikuti calling itu memang gak mudah. Selalu ada tantangan, ada pressure yang bikin kita untuk bertanya-tanya, ini panggilan apa bukan? Saya pikir waktu Yusuf dalam penjara pun pasti dia akan ditanya tuh kayak gitu. Kenapa kok jadi orang nomor 1 kok susah banget difitnah lah, pasti semua orang. Dan bahkan saya pun ada masa-masa di mana sering bertanya, Tuhan ini benar nggak sih? Tapi kayaknya bukan deh, seperti itu Om. Nah di saat-saat seperti galau itu, apa yang dilakukan? Peneguhan apa yang Tuhan pakai untuk akhirnya meneguhkan Jack kembali untuk tetap melayani, tetap ada di jalur ini. Ya, nah di sinilah ada dua yang saya temukan. Satu, relasi dengan Tuhan. Istilah yang saya pakai itu quality time dengan Tuhan. Jadi kalau teman-teman yang dekat banget dengan saya, mereka tahu lah jurnal harian saya itu saya selalu bikin ada quality time dengan Tuhan, entah jam berapa saya tulis. Tapi yang kedua juga dengan lingkungan, orang-orang terdekat. Beberapa orang saya suka sharing kepada mereka. Saya bilang, saya lagi dalam kondisi ini nih. Mereka suka kasih masukan, kasih pandangan untuk tidak boleh galau dan lain sebagainya. Nah, waktu saya dekatkan diri pada Tuhan sebenarnya itu tuh memberikan semacam cermin untuk mengevaluasi kembali diri seperti itu. Makanya buat saya masa galau itulah masa di mana membuat kita untuk bertanya kembali seperti apa perjalanan kita, kayak gitu. Dan setelah masa galau itu selesai, justru makin dikuatkan dan lebih ini lagi semangat lagi sebenarnya. Tapi buat Jack sendiri, ini kan semua orang dipanggil untuk melayani. Ya. Tapi apa artinya semua orang juga dipanggil untuk masuk sekolah teologi seperti kita berdua? Ya, betul, bagus. Nah, sebelum ke situ saya pernah satu kali saya ngobrol sama beberapa teman-teman. Ada yang bilang begini, ngapain masuk sekolah teologi? Betul. Banyak bilang begitu. Murid Yesus aja nggak sekolah teologi, mereka pelayanan. Tapi Om, setelah saya telusuri Alkitab, saya jadi pikir, itu kan murid Tuhan Yesus. Tapi kita sebelum ke murid Tuhan Yesus kayak Timotius sama Paulus lah yang lebih dekat ke kita kan. Kan setelah murid Paulus dulu tuh, murid saudara sama Timotius ke kita. Kan si Timotius ini kan anak didiknya Paulus. Nah, yang kita garis bawahi kan kata didiknya ini. Sama murid Yesus kayak Yesus dan muridnya. Seperti tadi kita sempat cerita di warung tempat kopi. Kan Om Peter kan bilang tuh, 3,5 tahun. 3,5 tahun itu kan Yesus muridkan mereka. Jadi kan ada pemuridan, ada pendidikannya di situ. Jadi makanya Matius 28 itu Yesus bilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Berarti ada ajaran yang Yesus sudah kasih tahu kepada 12 murid-murid. Nah, sekolah teologi adalah sekolah di mana kita masuk dan kita belajar, kita diajar. Jadi apakah penting? Ya penting. Buat kamu orang yang bilang sekolah teologi tidak penting dan bilang Yesus murid-murid itu tidak masuk teologi dan sekolah, kayaknya pemikirannya perlu dibenarin. Tidak menghakimi, tapi kayaknya perlu dibenarkan. Ya tentu ada banyak orang yang nggak sekolah teologi dipakai Tuhan. Iya, kami setuju itu benar. Setuju. Gitu ya.
itu juga luar biasa. Luar biasa. Ya pada akhirnya keputusan masuk sekolah teologi atau enggak ya silakan diputuskan bagi masing-masing ya. Yes. Karena konteks pelayanan juga sangat umum, sangat luas. Di bagian mana kita mau spesifik pelayanan. Betul. Kalau kita mau concern di gereja, di penggembalaan, ya tentu sekolah teologi rasanya menjadi penting. Menjadi penting. Tapi kan pelayanan sekali lagi bukan cuma di gereja. Ya, di mana aja. Di mana aja. Di luar gereja ada banyak pelayanan-pelayanan luar biasa. Betul. Bahkan sebuah konsep pelayanan marketplace di mana lewat profesi kita masing-masing kita bisa melayani. Karena buat saya pribadi melayani apa sih? Definisi melayani buat saya melayani itu semua kerja, semua usaha untuk memperkenalkan Yesus sama orang. Betul. Gitu. Yes, Memperkenalkan firman sama orang supaya tiap-tiap orang akhirnya hidup mengenal Yesus, hidup sesuai firman. Benar. Caranya bagaimana? Ya. Ya itulah pelayanan. Kerja-kerja seperti apa yang dilakukan supaya itu terjadi, lah itu pelayanan. Kalau lewat pekerjaan kita orang jadi mengenal Kristus, itu pelayanan. Ya, benar. Gitu ya. Jadi saya mau tambahin gini. Jangan beranggapan pikir bahwa yang pelayanan itu adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka yang punya gelar pendeta atau STH atau kalau disebut full time, part time, enggak. Setiap pengikut Kristus itu adalah para pelayan. Kenapa? Karena Yesus yang mereka sembah itu adalah sosok yang melayani. Betul. Jadi kalau ketika panggilan pelayanan hanya dilibatkan kepada hamba Tuhan, itu pemikiran menurut saya salah. Kalian bisa berbeda pandangan, tapi menurut kita kayaknya itu salah. Semua orang adalah pelayan. Dipanggil untuk melayani. Dipanggil untuk melayani. Memang pilihannya jadi dua, mau jadi full timer atau nggak full timer. Iya. Ketika memilih jadi full timer sepenuh waktu untuk melayani, sekolah teologi adalah pilihan yang bijak. Pilihan yang bijak. Ya, ambil waktu gitu. Misalnya udah jadi full timer tapi belum, ya ambil waktulah, sempatkan. Karena itu memperkaya juga ya. Meneguhkan juga, mempertajam panggilan pelayanan. Apalagi sekolah teologi kan memberi komunitas. Benar. Jadi dari situ terjadi interaksi nih, sesama yang melayani dipanggil full timer dan itu saling menajamkan. Gitu. Tapi kalau pelayanan kita bukan pelayanan full timer, ya monggo. Kadang nggak full timer pun tetap juga boleh sekolah teologi. Tetap boleh. Yang penting kita punya punya mentor sih. Ya. Mau sekolah teologi nggak sekolah teologi tetap harus punya mentor, tetap punya pembimbing. Jadi supaya kita juga nggak kalau pohon itu bertumbuhnya tuh tertata lah, gitu, nggak cabang-cabang liar. Apalagi di jagat sosmed yang luar biasa ini, di mana orang merasa cukup belajar di YouTube, ya itu tentu itu sumber yang luar biasa. Ya tetapi tetap harus punya mentor yang membimbing. Harus punya mentor yang membimbing dan mengarahkan. Oke, jadi tadi ngobrolin tentang sekolah teologi. Kebetulan kami berdua dari sekolah yang sama, alma mater yang sama. Kami kebetulan tahun ini kampus kita ngebuka pendaftaran baru. Sekalian kita juga mengarahkan kepada kalian untuk silahkan daftar. Pengumumannya kita tampilkan nanti ada selebarannya. Dari kalian bisa lihat ada nomor yang bisa kalian kontak untuk kalian bisa dapatkan info lebih lanjut tentang sekolah teologi. Atau mau tanya-tanya sama kita juga boleh. Ya boleh. STT Inde ya. Di Bandung seperti itu. Nah, jadi sekali lagi saya ingin garis bawahi bahwa sekolah teologi itu penting untuk mendidik kita, ya kan? Tetapi menjadi pelayan kan lu bisa di mana aja. Kalau misalkan buat kalian yang bilang, oke deh, nggak harus sekolah teologi, tapi kita anjurin untuk punya mentor supaya menghindari cabang-cabang liar tadi. Jangan udah di pelayanan, baru yang liar itu yang mengganggu pelayanan sebetulnya. Kayak gitu. Jadilah orang-orang yang belajarlah dari Timotius. Udah paling betul tuh. Jadi punya mentor ya. Punya mentor yang harus mendidik. Seperti itu. Jadi apa tips dari Om Itor untuk teman-temannya mungkin hari ini sedang bergumul dengan panggilan. Atau kayak tadi saya bilang, mereka yang baru habis tamat sekolah dan bingung mau kemana. Adakah tips-tips? Pertama tentu panggilan Tuhan itu sesuatu yang bertumbuh. Iya. Dari satu momen ke momen, dari satu periode ke periode berikutnya dalam hidup kita. Gitu ya. Jadi pastilah kita dipanggil untuk melayani, tetapi terus aja dipertajam dari waktu ke waktu. Pelayanan full timer atau non full timer, gereja atau non gereja, itu diputuskan saja. Kalau memang meyakini panggilan Tuhannya adalah melayani secara full timer, ya segera cari rekomendasi
sekolah teologi yang cocok untuk meneguhkan, memperlengkapi panggilan pelayanan kita. Dan percayalah semua panggilan itu pasti juga akan diuji bukan untuk menggagalkan tetapi untuk menajamkan. Karena saya percaya pada akhirnya setiap para pelayan Tuhan punya tempat yang khusus. Punya sesuatu yang khusus yang memang menjadi bagiannya. Itu yang paling penting untuk kita tahu nantinya kita akan melayani di mana. Bagian apa kita akan melayani. Ya itu penting banget. Itu penting banget untuk dipahami dalam panggilan pelayanan kita masing-masing. Jack sendiri gimana? Apa nasihat buat mereka yang sedang bergumul tentang panggilan Tuhan dalam hidup mereka? Ya. Yang pertama bercermin pada apa yang tadi kita dua sudah sampaikan, baik itu pengalaman saya maupun dari Om Itor, bahwa panggilan Tuhan itu gini, Tuhan gak langsung bicara dari sorga untuk menyebutkan nama lu melakukan sesuatu, enggak. Ada proses-proses yang dijalani dan dari situ kita akan ketahuan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa tidak semua orang punya panggilan seperti kita berdua, yang full timer dan ada cara Tuhan tersendiri. Intinya kepekaan kita itu yang pertama. Yang kedua, sering ngobrol sama pendeta kalian, gembala atau mentor, supaya mungkin mereka lebih sebenarnya mereka lebih tahu lah. Udah jalan duluan. Jalan duluan. Mungkin apa yang menjadi pengalaman mereka bisa dibagi ke kita. Betul. Nah, yang mau saya sampaikan gini, buat kalian teman-teman yang pengen sekolah teologi, pastikan bahwa benar-benar bukan cuma sekolah teologi yang mau terpanggil untuk pelayanan di gereja. Entah mau full time atau part time, apapun itu judulnya, terserah kalian definisikan. Tapi gini, pesan saya adalah jangan lakukan itu hanya karena lu melihat, jadi pendeta nih enak ya. Kan ada kan suka begitu, Om. Karena melihat teman dia atau abang dia atau karena ada pendeta kan sekarang kan yang ya bisa dibilang gereja mensupport mereka dengan baik, hidup cukup baik, dan kemudian kalian pengen, kayaknya aku mau jadi pendeta aja deh. Mengejar kemapanan. Jangan teman-teman. Kita bisa sampaikan bahwa jangan anggap enteng itu pendeta hamba Tuhan. Enggak mudah setelah lu masuk di sana. Kita dari sini sampaikan memang. Benar-benar pastikan bahwa panggilan Tuhan lo di situ. Karena gini Om, pernah saya tanya beberapa teman-teman saya dulu sama satu angkatan. Kenapa sih kamu masuk teologi? Ada di antara mereka yang bilang begini, karena nggak ada pilihan sekolah lain lagi. Kami ditolak di universitas lain. Ya udah deh, pilihan terakhir masuk sekolah teologi seperti itu. Dan mereka selesai sekolah, ya udah selesai. Nggak tahu ke arah mana. Dan kita tidak ingin itu terjadi teman-teman buat hidup kalian. Benar-benar konfirmasikan, berdoa dengan baik, bisa puasa ya puasa. Lu tanya sama pendeta lu, apakah benar nggak panggilan Tuhan? Jangan mengikut arus saja. Betul. Karena pelayanan itu bukan cuma di gereja. Gak harus full timer. Jadi kayak ini kan kita udah bilang kemarin, ini kita doang ngobrol. Mereka yang di luar sana, yang kameramen, yang edit, itu semua pelayanan. Atau kalian punya podcast kayak begini juga pelayanan. Di karir, di profesi kita masing-masing, di keterampilan, di keahlian kita masing-masing itu melayani. Ya, akhirnya melayani kasih karunia di bagian kita masing-masing. Nggak ada satu lebih keren, satu kurang keren, satu lebih berharga, yang lain nggak berharga, nggak juga. Yang penting kita tahu spesifik di mana Tuhan menempatkan kita. Betul. Itu paling penting. Dan kalau kita udah tahu ya perlengkapi diri. Benar. Karena panggilan Tuhan juga bukan sekali jadi, bukan sehari jadi, bahkan bukan setahun jadi. Mungkin kadang-kadang 10 tahun pun nggak langsung jadi. Panjang, mungkin sampai seumur hidup kita. Dibentuk terus di dalam panggilan itu. Makin tajam terus menjadi alatnya Tuhan. Itu. Oke, jadi semangat terus buat teman-teman. Ya, saya pikir itu dulu. Teman-teman yang merasa terpanggil, semua terpanggil. Terus aja pertajam saja, benar-benar. Yang mau diskusi tentang sekolah Alkitab dan segala macam, ya boleh nanti japri, benar-benar. Jalur khusus. Itu aja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin pembicaraan kami. Dari awal. Di bagian mana ini memberkati, kami harap ya jadi berkat, jadi inspirasi. Kalau ada yang rasa kurang jelas, ya tanya aja di kolom komentar. Kami juga punya IG, nanti ditaruh, silakan DM aja langsung. Benar. Kami akan coba jawab. Betul. Oke, itu aja dulu. Sekian teman-teman. Sampai jumpa di VJ berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat selalu.